Pemirsa, setelah diperiksa 9 jam, tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa tidak ditahan. Dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun, Roy Suryo dan kawan-kawan sejatinya berpotensi ditahan. Apa jurus Roy Suryo lolos penahanan? Hari Kamis 13 November pukul 10.16 WIB tampak Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mereka memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ketiga tersangka mendatangi Mapolda Metro Jaya didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dan belasan pendukungnya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy Suryo menyebut bahwa dirinya dikriminalisasi. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Sementara itu, kuasa hukum tiga tersangka Petrus Celestinus menyatakan pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi momen untuk mengadu sejumlah bukti dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh tim penyidik. Pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting, terutama bagi penyidik. Harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil untuk kita adu bukti. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rismon, dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Sebagaimana diketahui, pada hari Jumat 7 November, menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Penetapan tersangka ini dibagi kepada 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis dalam kasus penghasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Sedangkan klaster kedua ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Klaster kedua ini selain dikenakan pasal fitnah dan pencemaran nama baik, juga dikenakan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi dan penciptaan dokumen elektronik agar seolah-olah otentik. 2 pasal itu jauh lebih berat karena ancamannya pidana 12 tahun. Pengenaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi dan penciptaan dokumen elektronik agar seolah-olah otentik itu diprotes kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Kubu Roy Suryo menyebut pasal itu merupakan pasal selundupan. Tapi kemudian dipaksakan masuk pasal 32 Undang-Undang ITE, masuk pasal 35 Undang-Undang ITE, masuk pasal 160 Undang-Undang KUHP terkait dengan penghasutan. Jadi ada penyeludupan pasal yang sebetulnya sangat tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Jadi kami melihat ini ada upaya untuk mencoba melakukan perluasan pasal yang itu sebetulnya tidak sesuai dengan, kalau kita bicara ilmu hukum pidana, kan ilmu hukum pidana itu penyidik boleh melakukan perluasan pasal, tetapi perluasan pasal itu harus dalam satu koridor, yaitu kualifikasi delik. Kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo adalah pencemaran nama baik. Kenapa pasal 310, 311 saja yang disidik gitu loh? Kenapa kemudian dipaksakan pasal yang lain? Terkait hal ini, salah satu pelapor kasus ijazah Jokowi sekaligus Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lecumanan ngotot meminta polisi menahan Roy Suryo dan kawan-kawan agar tidak terus-menerus mengulangi perbuatannya. Saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan ini sudah dilakukan terus-menerus. Ya, sudah dilakukan terus-menerus, berulang kali, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut pasal yang memungkinkan Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan adalah pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE
karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Namun dalam hal ini Hibnu Nugroho menyebut penyidik harus hati-hati. Jadi kalau kita bicara penahanan, apa itu penahanan? Penahanan adalah penetapan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut, hakim dalam tempat tertentu berdasarkan undang-undang ini. Nah, dalam hal ini penahanan adalah sebagai upaya paksa. Nah, sebagai upaya paksa, penyidik itu harus hati-hati sekali. Karena apa? Harus melihat sebagai memenuhi syarat formil dan syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif adalah tindak pidana yang diancam lebih 5 tahun ke atas dapat dilakukan penahanan. Dapat, jadi tidak wajib. Satu. Kedua, syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri. Mungkin kalau Pak Rismon siap melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti, atau mengulangi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini adalah syarat subjektif itu ada pada penyidik Polda. Pertanyaannya, penyidik Polda ada kekhawatiran tidak untuk menghilangkan barang bukti? Ada kekhawatiran tidak untuk melarikan diri? Kalau itu memang tidak ada kekhawatiran, saya kira tidak bisa. Nah, itu loh. Dan itu hanya terhadap kejahatan yang diancamkan tuduhan undang-undang IT, manipulasi. Tapi kalau terhadap pencemaran baik, penghinaan, itu kan di bawah 4 tahun. Pencemaran baik itu tidak perlu ada suatu penahanan. Nah, disinilah harus dibedakan pasal mana yang dapat dilakukan penahanan, pasal mana yang berpotensi dilakukan penahanan. Yang berpotensi hanya yang terkait dengan manipulasi undang-undang IT. Setelah diperiksa selama 9 jam di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, 3 tersangka yakni Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma tidak ditahan. Saat keluar gedung Ditreskrimum, baik Rosuryo dan kuasa hukum tidak memberikan keterangan pers. Yang memberikan keterangan pers adalah pakar hukum tata negara Refli Harun yang merupakan juru bicara para tersangka. Dalam keterangannya, Refli menyatakan bahwa Rosuryo tidak ditahan setelah pemeriksaan, meski ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, yakni 12 tahun. Ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Mengapa Rosuryo dan kawan tidak ditahan? Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan ketiganya tidak ditahan karena akan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan pada pemeriksaan lanjutan. Iman menilai langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan, keterangan dan informasi guna memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Yang pasti kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini masih akan bergulir. Sejatinya kasus ini tidak rumit jika sejak awal ada pembuktian yang seimbang. Dan yang akan menjadi arena pembuktiannya adalah pengadilan nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.